warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dian Anggraini. Saya dari mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 8A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu ada metode-metode yang ada dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada eksperimen, yang kedua survei, yang ketiga ekspos fakto, dan juga penelitian korelasi. Yang pertama yaitu ada metode eksperimen. Nah, pengertian dari eksperimen ini adalah metode yang berusaha untuk mencari pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Dalam artian, penelitian ini tidak alamiah atau kondisinya dimanipulasi. Nah, macam-macam eksperimen yaitu ada pre-eksperimen, true eksperimen, faktorial eksperimen, dan juga quasi eksperimen. Metode kedua dari pendekatan kuantitatif yaitu adalah metode survei. Metode survei sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu tempat tertentu yang sifatnya alamiah, dalam artian bukan buatan. Metode ini memerlukan perlakuan dalam pengumpulan datanya, tidak seperti yang eksperimen tadi. Misalnya perlakuan dalam pengumpulan datanya itu seperti membagikan kuesioner, tes dan wawancara terstruktur, dan juga sebagainya. Metode yang ketiga yaitu adalah ekspos fakto. Penelitian ini sejenis dengan metode eksperimen, tetapi dalam kondisi yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu ada metode korelasional, yang artinya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai ada atau tidaknya serta kuat atau lemahnya suatu hubungan antar variabel pada subjek penelitian. Hubungan beberapa variabel yang dicari dalam metode penelitian korelasional kuantitatif tersebut dinyatakan ke dalam besar koefisien korelasi dan signifikan secara statistik. Yang selanjutnya yaitu ada metode-metode yang ada dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini lebih bersifat deskriptif atau analisis, berbeda dengan metode kuantitatif yang bersifat numerik dan statistik. Karena pendekatan kualitatif ini untuk memahami sesuatu fenomena dengan lebih mendalam secara alamiah. Metode yang pertama dalam pendekatan kualitatif ini yaitu adalah metode fenomenologi. Studi fenomenologi ini merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas, atau penelitian yang berusaha menjelaskan tentang pengalaman yang terjadi kepada seseorang. Contohnya, studi tentang orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Itu menggunakan studi fenomenologi. Selanjutnya, metode yang kedua dalam pendekatan kualitatif yaitu ada etnografi. Pengertian etnografi ini adalah metode penelitian yang mengacu pada kerja lapangan. Peneliti biasanya hidup berdampingan dengan individu atau kelompok yang akan diteliti. Dan biasanya etnografi ini untuk mempelajari perilaku seseorang, interaksi, kegiatan sehari-hari, kebiasaan, ataupun cara hidupnya. Metode selanjutnya dalam pendekatan kualitatif yaitu adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian secara mendalam untuk mendapatkan suatu informasi dari suatu permasalahan. Penelitian studi kasus menjelaskan segala hal tentang objek yang diteliti, seperti bagaimana dan mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Selanjutnya yaitu ada metode grounded research, yang artinya metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menekankan pada penemuan teori dari data observasi empirik yang ada di lapangan dengan metode induktif, atau menemukan teori dari sejumlah data.
Metode yang terakhir dari pendekatan kualitatif yaitu adalah historis. Pendekatan historis ini merupakan penelitian yang meneliti tentang suatu peristiwa pada masa lalu untuk menguji hipotesis terkait dengan sebab akibat peristiwa tersebut yang dapat membantu mendeskripsikan kejadian pada masa lalu dan mengantisipasi kejadian di masa kini maupun masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi. Yang pertama yaitu ada pengertian populasi. Pengertian populasi yaitu adalah suatu kesatuan dari individu ataupun objek, subjek yang akan diteliti yang memiliki kuantitas ataupun karakteristik tertentu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis populasi. Menurut sifatnya, jenis populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen ini adalah populasi yang memiliki unsur atau yang bersifat sama. Sedangkan populasi yang heterogen yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang bervariasi sehingga harus ditetapkan sesuai dengan batasan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai sampel dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu ada pengertian dari sampel, yaitu sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam menentukan sampel atau sebagian dari jumlah populasi itu harus betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu probability dan juga non-probability. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan probability. Probability sampling adalah teknik sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk digunakan menjadi sampel penelitian. Selanjutnya, macam-macam probability ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu simple random sampling, yang artinya pengambilan yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan serata yang ada di dalam populasi. Contohnya, kita mengambil populasi yaitu SD dan SMP. Nah, setelah itu diambil sampelnya tanpa dilakukan pengelompokan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada proportionate stratified random sampling, yang artinya populasi berstrata secara proporsional. Contohnya populasinya yaitu siswa SD, SMP, SMA, dan juga S1. Nah, SD ada 300 siswa, SMP 400, SMA 300, dan S1 500. Nah, dari populasi yang ada, maka diambil sampelnya yang mewakili dari populasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada disproportionate stratified random sampling, yang artinya populasinya berstrata tetapi tidak proporsional. Contohnya seperti tadi, tingkat SD, SMP, SMA, dan S1, datanya misalnya SD terdapat 5 orang, SMP terdapat 100 orang, SMA 200, dan S1 300. Nah, populasi SD tadi yang 5 orang, maka harus diambil semua sampelnya. Jadi 5 orang tersebut diambil menjadi sampel. Selanjutnya yaitu ada cluster sampling. Cluster sampling ini digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang diteliti atau sumber datanya sangat luas. Misalnya meneliti tentang penduduk dari suatu negara tertentu. Teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu adalah non-probability sampling, yang artinya kebalikan dari probability tadi, merupakan teknik sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya jenis-jenis dari non-probability ini yaitu yang pertama ada sampling sistematis, yaitu pengambilan sampel berdasarkan nomor urut anggota populasi. Misalnya populasi yang kita ambil adalah 100 orang. Nah, dari 100 orang tersebut kita berikan nomor dari 1 sampai 100. Setelah diberikan nomor, penentuan sampelnya bisa diambil dari nomor yang ganjil saja atau yang genap ataupun
dengan kelipatan. Misalnya kelipatan 5, maka yang diambil yaitu nomor urut 1, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya yaitu ada sampling kuota, di mana sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu ataupun sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya peneliti ingin mengambil 500 orang, maka peneliti tersebut harus benar-benar mengambil atau mendapatkan data dari 500 orang. Jika kurang, maka penelitian tersebut atau sampel tersebut tidak bisa digunakan ataupun masih belum cukup. Selanjutnya yaitu ada sampling insidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi siapa saja yang bertemu secara kebetulan dengan peneliti dan dirasa cocok dijadikan sebagai sumber data, maka sampel tersebut bisa digunakan. Selanjutnya yaitu ada purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya peneliti ingin meneliti tentang kondisi politik dari suatu daerah, maka peneliti harus mengambil sampel dari orang yang betul-betul ahli dalam politik. Selanjutnya yaitu ada sampel jenuh, yang artinya seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Apabila populasi tersebut jumlahnya terbatas atau kurang dari 30 orang, maka semuanya dijadikan menjadi sampel penelitian. Selanjutnya yaitu ada snowball sampling. Teknik sampel ini digunakan mula-mula mengambil sampel yang sedikit, kemudian lama-lama menjadi besar atau banyak. Misalnya peneliti menggunakan 2 orang untuk diwawancarai, tetapi menurut peneliti data tersebut masih kurang dan peneliti harus mengambil data yang lebih banyak dari sampelnya, maka digunakan snowball sampling. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data artinya yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data ini ada berbagai macam, diantaranya yaitu ada kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu ada kuesioner atau angket, di mana kuesioner atau angket di sini artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, macam-macam dari angket ini ada 2, yaitu terbuka dan tertutup. Yang pertama angket terbuka, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh peneliti tetapi belum ada alternatif jawabannya ataupun jawabannya berupa esai menurut pendapat dari responden tersebut. Yang kedua yaitu ada angket tertutup. Angket tertutup ini pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sudah diberi alternatif jawaban seperti pilihan ganda. Selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara ini yaitu tanya jawab peneliti dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Jenis dari wawancara ini ada terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur, peneliti sudah mengetahui apa yang ingin ia tanyakan sehingga peneliti membuat pedoman wawancara. Sedangkan jika tidak struktur, peneliti belum mengetahui apa yang akan ia tanyakan, jadi tidak membuat pedoman wawancara. Biasanya wawancara tidak struktur ini dilakukan pada studi pendahuluan ataupun di saat peneliti ingin mengetahui informasi lebih mendalam kepada responden. Teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu observasi, di mana observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung peneliti di lokasi penelitian. Ada 2 macam jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan ini artinya peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang ia teliti. Sedangkan non-partisipan adalah observasi yang dilakukan hanya dengan melakukan pengamatan saja. Jadi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini mengumpulkan data dengan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip, dan dokumen lainnya. Dari teknik pengumpulan data yang sudah disebutkan tadi, dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara terbuka, observasi partisipan, dan juga dokumentasi.
Sedangkan dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan angket tertutup, wawancara terstruktur, dokumentasi, ataupun tes-tes formatif. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang pertama yaitu ada teknik analisis data dalam kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini, analisis datanya ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif ini yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan. Yang termasuk dalam statistik deskriptif ini misalnya penyajian data berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, ataupun perhitungan mean, modus, median, standar deviasi, rata-rata, ataupun perhitungan persentase. Selanjutnya yaitu statistik inferensial, di mana statistik inferensial ini upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak. Jadi statistik inferensial ini statistik yang digunakan untuk menganalisis data dari sampel yang digunakan. Statistik inferensial ini terdiri dari dua jenis, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris ini digunakan untuk menguji ukuran populasi melalui data sampel, sedangkan non-parametris digunakan tidak untuk menguji parameter dari populasi, tetapi untuk menguji distribusi. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis dalam kualitatif. Yang pertama yaitu ada teknik analisis wacana, selanjutnya teknik analisis konten, dan teknik analisis naratif.